Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat soal latihan atau kuis menggunakan Google Formulir. Ya, cara ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama saat kondisi stay at home seperti ini, agar para siswa kita juga tetap bisa berlatih dan belajar di rumah dengan soal-soal yang sudah kita siapkan, dan kita nanti juga bisa mendapatkan hasil dari kerjaan siswa dengan cepat. Nah, misalkan salah satu caranya adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di Google, yaitu adalah Google Formulir atau Google Form. Langsung saja kita bahas. Langkah pertama adalah kita buka browser kita. Silakan bisa dengan Google Chrome yang lebih familiar, atau Mozilla Firefox atau Opera, silahkan. Tetapi yang paling penting adalah kemudian dalam mesin pencarinya atau dalam mesin pencarinya kita pilih Google, karena kita akan menggunakan Google Form. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu pastikan juga bahwa kita sudah login di browser kita itu dengan akun yang kita miliki, akun Gmail ya. Dan saya yakin masing-masing kita sudah punya akun Gmail karena kita sudah menggunakan Android ya. Maka silakan, ini adalah tanda bahwa kita sudah login di browser kita dengan akun Gmail kita. Setelah kita seperti ini ya, maka selanjutnya adalah kita ketikkan Google Formulir atau Google Form ya. Kita klik, kemudian kita tunggu sebentar ya. Kita langsung pilih aja yang ini ya, Google Formulir login ya. Kemudian kita tunggu sebentar, akan terbuka halaman Google Form. Ini adalah halaman secara umum ya, Google Form. Dan Google Form itu bisa dimanfaatkan untuk banyak penggunaannya, bisa dengan kuesioner agar kita bisa mengetahui jawaban cepat dari para responden kita. Bisa juga kita manfaatkan untuk membuat sebagai soal latihan. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, ketika kita akan memanfaatkan Google Form sebagai soal latihan, maka ada beberapa settingan yang harus kita lakukan sebelumnya ya. Nah, langkah pertama adalah klik dulu ini roda bergerigi atau setelan atau pengaturan. Kita klik. Di sini akan muncul 3 pengaturan ya. Pengaturan Google Form sebagai secara umum, sebagai presentasi maupun kuis ya. Ini secara umumnya seperti ini defaultnya. Kemudian presentasinya seperti ini ya, kemudian kuis seperti ini. Nah, ketika Google Form akan kita pakai ya sebagai soal, atau kita akan membuat soal dengan menggunakan Google Form, maka kita pilih yang settingan kuis ya. Ini kita jadikan sebagai kuis. Ini kita klik dulu ya, ini ya, pastikan seperti ini settingannya. Kemudian ada beberapa settingan yang bisa kita pilih di sini ya. Yang pertama adalah rilis nilai. Jadi misalnya yang pertama ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi kita akan segera mendapatkan berapa nilai setiap responden atau siswa setelah mengerjakan soal itu. Itu ketika kita pilih seperti ini, kita akan langsung kelihatan nanti ya. Kita akan segera mendapatkan nilai dari setiap kiriman dari kerjaan siswa. Atau nanti bisa juga dipilih nanti, tetapi ini agak ribet karena harus mengaktifkan koleksi email. Biasanya untuk soal-soal yang campuran ada uraiannya ya, seperti karena kalau kunci uraian tidak semudah membuat kunci pilihan ganda yang sudah pasti. Nah, kemudian responden dapat melihat. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan pilihan kita. Misalnya siswa kita bisa melihat pertanyaan yang lupa belum terjawab misalnya. Nah, ini bisa. Kemudian siswa juga bisa mendapatkan jawaban yang benar. Ini maksudnya adalah setelah mereka selesai mengirimkan hasil kerjaan mereka, setelah terkirim, maka mereka nanti kemudian akan mendapatkan kayak resume dari kerjaan mereka. Nomor 1 benar atau salah itu mereka nanti akan bisa melihat. Misalnya nomor 1 mereka salah, ya, kemudian mereka juga akan tahu mana jawaban yang benar. Oh, ternyata yang benar adalah D, padahal mereka jawabnya B. Nah, itu mereka bisa tahu. Nah, mohon ini akan dicontreng seperti ini ataukah dihilangkan contrengnya sesuai dengan tujuan kita membuat soal itu. Kalau itu ada soal untuk latihan saja, agar anak juga terupgrade
pengetahuannya. Nah, mungkin seperti ini cocok ya. Mereka nanti bisa belajar dari latihan-latihan yang kita berikan. Tetapi ketika itu menjadi betul-betul ujian, ya mestinya seperti ini, sesuai dengan tujuannya ya. Nilai poin ini juga bisa kita atur ya, apakah siswa kita akan bisa mengetahui nilai dari setiap nomornya ya, ataukah tidak. Nah, itu juga sesuai dengan tujuan kita. Baik, setelah kita pilih, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Oh ya, kalau muncul alamat email seperti ini, berarti kita kembali ke pengaturan ya. Kita kembali ke pengaturan tadi. Ini ternyata di menu umum, settingan umumnya ini tercontreng ya. Ini kita hilangkan ya, biar alamat emailnya hilang. Nah, seperti ini. Baik. Nah, ini sudah siap kita pakai untuk membuat soal ya. Nah, ada 3 cara untuk membuat soal menggunakan Google Formulir ini. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ya, secara singkat tentunya. Nah, cara pertama adalah kita langsung membuat dan mengetikkannya di Google Formulir ini. Jadi kita langsung membuat soal langsung di Google Formulir. Nah, ini cocok kalau kita misalnya membuat soal-soal secara cepat, bisa menggunakan HP atau laptop, atau mungkin kita misalnya tidak ada persiapan sebelumnya. Nah, ini bisa juga kita langsung ketikkan di sini ya. Ini misalnya adalah latihan muatan IPA kelas 5. Nah, ini deskripsinya bisa kita isikan, misalnya adalah tema 8, misalnya adalah sifat open book ya, misalnya seperti itu. Kemudian materi tema 8, kemudian KD-nya 3.4 misalnya, seperti itu ya. Bab siklus air, ini cuma contoh ya, cuma contoh saja kita membuat deskripsi. Nah, kemudian yang pertama tentu adalah kita membuat identitas siswa ya, nama siswa. Nah, nama siswa ini harus kita buat agar kita nanti tahu siapa sih yang mengisi dari soal yang kita kirimkan itu, siapa responden kita atau siapa siswa kita. Nah, karena nama siswa maka jawabannya adalah jawaban singkat ya. Ini saya default jawaban singkat, betul, jangan bulan ganda ya, jawaban singkat saja. Kemudian nah, ini bisa kita klik nih, wajib diisi ya, biar tidak kelewatan ya, sehingga kalau siswa lupa belum mengisi, maka ada semacam peringatan agar mereka mengisikan kolom ini ya. Nah, wajib diisi. Nah, kemudian kita klik ini ya, tambahkan pertanyaan. Nah, ini kita klik. Ini bisa kita kasih nomor, bisa tidak. Bisa nomor 1 ya. Sirkulasi ya, kita juga perbagus ya, maaf. Sirkulasi air secara terus menerus disebut. Nah, ini soal bukan hoax ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita tuliskan A, daur air. Nah, kita klik di sini. B, daur udara. Kemudian kita klik di sini. C, siklus tanah. Kemudian D, siklus udara. Nah, ini contoh saja ya, contoh. Karena ini memang pilihan ganda, maka kita ini sudah secara defaultnya pilihan ganda. Tapi kalau misalnya nanti ternyata yang terpilih bukan pilihan ganda, kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini pilihan ganda yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah selesai, kita berikan kunci jawaban ya, biar nanti tadi kita bisa langsung mendapatkan nilainya berapa setelah setiap siswa selesai mengirimkan. Kita klik kunci jawaban, kita pilih jawabannya apa, kemudian poinnya juga kita isi ya. Kalau kita sudah memastikan bahwa
laten itu misalnya ada 10 soal, maka bagaimana agar dari 10 soal itu total nilainya adalah 100 poin. Nah, maka kita bagi ya, 100 bagi 10 adalah 10, maka ini misalnya kita berikan poinnya 10. 7 bisa nggak? Bisa. Nah, nanti dibagi mana yang misalnya poinnya ada 15, mana yang poinnya 10, sehingga totalnya adalah 100. Ya, seperti itu. Tergantung dengan tingkat kesulitan dari soal itu. Mungkin ternyata di option ganda itu ada juga soal yang HOTS misalnya, ada juga yang LOTS. Maka kita sesuaikan, kita berikan poin yang berbeda. Kita klik selesai. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada poinnya soal itu, sudah ada kunci jawabannya di sini. Nah, ini yang bisa melihat hanyalah kita yang membuatnya. Kalau responden atau siswa tidak bisa melihat itu ya. Nah, selesai nomor satunya. Kemudian kita buat nomor 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya soal itu butuh gambar. Ya, soal itu butuh gambar. Nah, bagaimana kayak itu? Nah, bagaimana kayak itu?